Wes, luar biasa. Yes, 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 ya. Oke, tadi kita sudah main game ya, deskripsi ya. Semangat banget ya tadi ya. Kita tahu bahwa eh, game tadi benar-benar bisa mencairkan suasana kita ya. Meskipun tadi ada kegokilan-kegokilan, tapi saya percaya bahwa justru karena game-game itulah bisa mempersatukan kita. Amin. Ya, oke. Sesuai dengan tema yang diberikan pada bulan ini yaitu passion. Nah, di hari ini, Ko David pengen sharing tentang yang namanya passionate life atau kehidupan yang penuh dengan gairah. Oke, oh ada materinya. Oh, thank you so much ya. Oke, saya lebih baik menyingkir ya karena lebih baik materi lebih penting daripada suara saya. Ya, oke. Kita akan sama-sama belajar apa sih passionate life itu atau kehidupan yang bergairah atau kehidupan yang bersemangat. Ya, kita akan lihat sama-sama terlebih dahulu arti dari passion itu apa sih sebenarnya. Passion itu berarti gairah, semangat, kesukaan atau keinginan yang kuat. Nah, kita tahu bahwa ketika kita ditanya ya, mau nggak kita memiliki kehidupan yang bergairah? Mau nggak kita memiliki kehidupan yang bersemangat? Ya kan? Tentunya ini merupakan kerinduan bagi kita semua kan. Aku pengen kehidupanku tuh penuh dengan semangat. Aku pengen setiap aku ngerjain apa-apa tuh aku tuh antusias gitu kan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang passionate life, ya kita harus tahu dulu sebenarnya bagaimana kita membedakan ya kan. Ko David kasih intro gimana cara kita membedakan passion yang benar dan passion yang salah. Nah, kita akan lihat sama-sama terlebih dahulu tentang passion yang salah ya di Kolose 3 ayat yang kelima. Ya boleh buka dari terjemahan bahasa Indonesia yang terjemahan baru, tapi ini Ko David baca dari English Standard Version. Ya di Kolose 3 ayat yang kelima sama sebenarnya, tapi ini karena terjemahan passionnya ini dapat banget Ko David di sini. Ya, yang berbunyi demikian. Put to death therefore what is early in you. Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Nah, dikatakan passion atau kalau kita lihat di dalam terjemahan yang bahasa Indonesia itu adalah hawa nafsu. Gairah atau semangat yang salah dalam kehidupan kita adalah ketika kehidupan kita ini dikuasai oleh hawa nafsu, teman-teman semua. Maksudnya gimana? Karena hawa nafsu itu cenderung membawa kita ke dalam dosa. Jadi ada passion yang benar dan ada passion yang salah. Nah, passion yang salah itu adalah apa? Passion yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu seperti menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya. Ingin menguasai segala sesuatu, ingin merebut segala sesuatu atau mengambil paksa. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan yang namanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan merugikan kita. Nah lalu kalau ditanya itu yang salah ya. Kalau yang benar apa? Kemudian passion yang benar atau gairah yang benar di dalam kehidupan kita. Kita buka lagi sama-sama di 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 ya. Nah, bisa lihat ya di TV yang besar ini. Kita mengimaninya ya. Nanti kita pakai big screen ya. Ini kan lumayan ini ya. Layar apa backdrop hitam ini kalau jadi LED kan lumayan ya, nggak gitu besar kayak yang di depan. Amin ya. Oke. Di 1 Korintus 10 ayat yang 31 dikatakan demikian. Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Semuanya ya. Ini tadi sudah di-encourage sama Pastor Iman tadi pagi ya. Segenap keseluruhan kita. Ya Tuhan, Yesus tuh mau kita sepenuhnya, bukan sebagian. Dan ini pun sama, yang Tuhan mau adalah kita melakukan ngapain? Sebagian, enggak. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Ko David ini mengatakan, the right passion comes with the right purpose. Passion yang benar itu selalu datang dengan tujuan yang benar pula. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, Ko David ngambil kesimpulan, oh berarti passionate life atau kehidupan yang bergairah itu berarti kita memiliki gairah atau hasrat kehidupan yang dikobarkan oleh motif yang salah. Motifnya itu untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Ya, segala sesuatu kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, ini adalah gairah yang benar. Yang seharusnya ada pada kita. Anak-anak Kristus, ada pada kita anak-anak Tuhan. Amin. Ya, siapa di sini yang anak-anak Kristus? Ya kan? Kita semua di sini anak Kristus. Nah, kalau kita tahu bahwa kita adalah anak Kristus, harus kita lakukan ini.
Jadi apapun dalam kehidupan kita, kita punya passion dan kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pentingnya kita memiliki kehidupan yang bergairah. Pentingnya kita memiliki passionate life. Ya, tujuannya apa? Yang pertama langsung masuk ke poin yang pertama. Passionate life akan membuat kita menjadi orang yang satu, mau dan siap untuk berkorban. Nah, ini langsung masuk ke poin yang pertama. Kita buka sama-sama di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat yang dipakai untuk tema bulanan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus itu mengasihi kita nggak setengah mati. Tuhan Yesus mengasihi kita sampai mati. Tadi Pastor Iman pagi bilang seperti itu ya. Jadi karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita, sehingga Tuhan Yesus itu mau ya memberikan passionnya. Passionnya ngapain? Sepenuhnya aku mau mati buat siapa? Buat kita semua. Nah, karena Yesus sangat mengasihi kita, sehingga dia rela mati berkorban bagi kita. Dia yang tidak mengenal dosa, ya telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ketika kita berbicara passion ya, passion itu bukan hanya berbicara tentang apa yang kita sukai saja teman-teman. Tapi juga kerelaan kita untuk berkorban. Kalau kita lihat passion, terjemahannya kalau di dalam bahasa Latin berarti pati, atau mau menderita, atau siap berkorban. Nah, Ko David ingin mengatakan bahwa sacrifice is a product of love. Pengorbanan itu adalah hasil dari kasih. Ya. Jadi kalau kita punya passion, ya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang bergairah, kehidupan kita yang full of passion. Kita tentunya kita mau dan siap untuk berkorban. Untuk ngapain nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, bisa nggak kita berkorban kalau tanpa adanya kasih? Jawabannya adalah tidak bisa. Ya, oleh sebab itu kita harus mengenal kasih Kristus terlebih dahulu. Ya, supaya kita bisa tahu, bisa mengerti dan menyadari pengorbanannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengenal, kita sudah tahu, kita terima. Nah, kita seharusnya bisa untuk menyalurkannya buat teman-teman kita. Nah, ini misal nih ya, misal ketika nih ada orang yang kebanan, bannya bocor misalnya. Nah, terus tiba-tiba kita ini kayak ada dorongan untuk membantu mereka. Padahal kita tuh tidak kenal ya. Ya, kita tidak kenal dari mereka. Nah, saya percaya bahwa ini adalah bentuk kasih Tuhan yang mau Tuhan salurkan lewat kita. Jadi ini semacam dorongan untuk membantu atau menolong orang. Meskipun kita nggak kenal ya, meskipun kita nggak kenal. Nah, kalau sampai kita punya rasa seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan itu menggerakkan kita untuk ngebantuin dia. Nah, kalau sampai kita punya rasa seperti ini, jangan sampai kita tahan-tahan teman-teman semua. Ya, barangkali Tuhan ingin menjadikan kita sebagai saluran berkat buat orang itu. Ya, rasanya akan kecewa teman-teman kalau kita ngelihat orang misalnya kebanan terus kita terus lewat gitu kan. Padahal ada dorongan sebenarnya dalam diri kita, coba kok enggak dibantuin gitu. Ini setelah lewat mungkin kita agak terus, nah ya tadi kenapa enggak tak bantuin ya? Atau mungkin teman dekat kita. Ya teman kita yang ada di tempat ini ada yang kesusahan gitu. Kemudian kita misalnya ada dorongan, kemudian kita enggak ngelakuin itu rasanya kayak, loh kita ini kalau anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, kita percaya kepadanya, kita harus menjadi saluran berkat. Kasih itu adalah bentuk dari salah satu passion yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita, yaitu dia mau dan siap berkorban. Nah, Yesus itu adalah contoh yang sempurna, teman-teman semua. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan, Yesus itu adalah contoh yang sempurna. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dia mau berkorban bagi kita jauh sebelum kita mengenal dia. Ya kan? Jauh sebelum kita percaya sama dia, dia sudah rela mati bagi kita semua. Ini kerennya Tuhan. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika kita mengenal dia, ketika terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya sudah siap. Kita terima keselamatan, kita terima kasihnya yang 100% sempurna. Ini tujuannya. Nah, Ko David ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu menerima kita apa adanya, bukan ada apanya.
Nah seringkali kita bisa terima orang kalau ada apanya. Nah, ketika kita memiliki passion yang benar, kehidupan kita penuh dengan passion, ya, dan orang yang memiliki passion itu adalah orang yang mau dan siap berkorban, dia bisa terima teman-teman kita, teman yang ada di satu komunitas. Ya, ini yang harusnya ada di tempat ini. Kita terima teman-teman kita welcome. Ya, kita open wide. Kita buka tangan kita dengan lebar, kita terima mereka apa adanya, bukan ada apanya. Seperti yang Kristus sudah tunjukkan di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman semua, orang yang kehidupannya bersemangat, orang yang kehidupannya bergairah, dia itu adalah orang-orang yang siap berkorban. Maksudnya gimana? Misal nih, ketika kita memiliki passion ya, ketika kita memiliki kerinduan yang kuat untuk kita melayani, ya, mau nggak kita mengorbankan waktu kita untuk kita datang ke gereja ini untuk kita latihan, misalnya, untuk kita ikut di dalam kelas pembekalan pelayanan atau KPP misalnya, mau nggak? Ya kan? Maksudnya gimana lagi? Misalnya ketika kita memiliki passion, pengen banget jadi orang yang sukses, wah aku tuh merindukan untuk supaya aku tuh bisa buat masakan yang enak. Kerinduan kita tuh adalah masak misalnya. Kita ingin sukses di dalam hal itu, ya kan? Punya usaha di mana-mana. Nah, mau enggak kita mengorbankan misalnya gaya hidup kita, ya, untuk kita misalnya menabung, untuk kita misalnya berinvestasi untuk masa depan. Kita punya passion, oh aku pengen jadi orang sukses. Ya, passion kita tuh pengen jadi orang sukses, pengen berhasil misalnya di dalam dunia kuliner atau mungkin di dalam dunia perbankan. Passionnya di situ. Tapi ternyata kita nggak mau mengorbankan sesuatu. Nah, Gus David ingin menyampaikan demikian. Passion without sacrifice is daydreaming. Maksudnya gimana? Kerinduan tanpa aksi itu adalah angan-angan belaka, teman-teman semua. Kita pengen, kita rindu, tapi kita cuma diem aja. Ya, itu cuma sekedar mimpi, teman-teman semua. Ya, nah, yuk kita buka sama-sama di Lukas 9 ayat 23 sampai dengan yang ke-25. Katakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Passionate life membuat kita mau dan siap berkorban, siap menyangkal diri kita, siap menyalipkan apa yang menjadi kedagingan kita untuk kita bisa memiliki tujuan yang benar, untuk kita bisa memiliki motif yang benar. Ya. Dan kita dari ayat ini kita belajar bahwa ketika kita berbicara tentang pengorbanan, ketika kita berbicara mengenai sacrifice, ini adalah pintu gerbang untuk menemukan kehidupan yang Allah maksudkan bagi kita semua. Maksudnya gimana? The right passion akan menuntun kita kepada kehendak Bapa yang sempurna. Ya, the right passion akan menuntun kita kepada kehendak sempurna dari Bapa. Dan passion itu membuat kita mau berkorban untuk mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, Tuhan sudah punya rancangan. Minggu lalu Kuabet berbicara seperti itu kan. Tuhan sudah punya rancangan dalam kehidupan kita. Masing-masing dari kita sudah Tuhan berikan tujuan. Dengan passion itu kita bisa mengerti apa yang menjadi tujuan kita. Dan dengan passion itu kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama ya. Kemudian poin yang kedua. Passionate life. Atau orang yang memiliki kehidupan yang bergairah, dia akan mengerjakan segala sesuatu dengan biasa-biasa. Ingat. Dia akan mengerjakan segala sesuatu dengan luar biasa. Nah, maksudnya mengerjakan segala sesuatu dengan luar biasa itu kita sebut dengan excellent. Wow. Ya, kata excellent, ya. Orang yang excellent atau terampil selalu menghasilkan result yang luar biasa. Hasilnya memukau. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki passion akan apa yang dia kerjakan.
Ini bedanya orang yang berpassion dan orang yang nggak berpassion. Sama-sama mengerjakan hal yang sama, resultnya bisa berbeda. Kenapa? Karena yang satu mengerjakannya dengan passion, yang lain mengerjakannya dengan apa? Tidak dengan passion. Amsal 22 ayat yang ke-29, ini ayat yang David pegang sampai saat ini. Maksudnya gimana? Kalau kita excellent, apapun tanggung jawab yang kita miliki saat ini, kita percaya bahwa Tuhan akan membawa promosi dalam kehidupan kita. Amin. Amsal 22 ayat yang 29 dikatakan demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam kerjaannya? Di hadapan siapa? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ya, passionate life itu akan membuat kita menjadi orang yang excellent, teman-teman semua. Dan salah satu contoh tokoh Alkitab yang memiliki passion atau passionate life yang bisa kita temukan adalah siapa? Daud. Ya. Di 1 Samuel 17 ya, ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-37. Ini ketika Daud masuk ke medan perang ya. Sebenarnya tujuan dia tuh ngapain sih ke medan perang? Dia nggak ada kepikiran mungkin dia mau mengalahkan Goliat. Dia cuman ngapain sih? Nganterin makanan. Nah, sometimes hal-hal yang biasa kita lakukan itu bisa saja menjadi pintu bagi kita menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Ngapain terus kita harusnya? Submit, lakuin apa yang menjadi tanggung jawab kita. Daud masuk ke medan perang ngapain? Dia cuma disuruh niliin kakak-kakaknya, kemudian nganterin makanan. Nah, kita lihat lebih lanjut ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul melihat Daud dari matanya, Saul melihat Goliat dari mata manusia. Tetapi Daud melihat Goliat dari mata Tuhan. Ya, pegang ini baik-baik ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini keren banget. Ini merupakan salah satu contoh Daud ini bersikap excellent di dalam tanggung jawab yang dia pegang. Ya tidak cuma digusah ya, tapi benar-benar dipastikan bahwa kambing dan domba yang digembalakan itu aman-aman saja. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud melihat singa dan beruang itu dan Goliat ukurannya sama-sama kecil di hadapan Tuhan, teman-teman semua. Ini yang luar biasanya Daud ya. Nah, ayat yang ke-34 sampai yang ke-35 ini adalah contoh excellennya Daud. Dia mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan luar biasa. Mesti kita lihat seakan-akan itu tanggung jawab yang kecil. Ya, kita baca ayat sebelumnya cuma 2 atau 3 ekor. Ya, nggak banyak, nggak ratusan kambing domba, cuma 2 dan 3 ekor. Tetapi karena passion, Daud totalitas di dalam pekerjaan. Dan karena passion pula, Daud menjadi orang yang excellent. Saya tanya kembali kepada kita semua di tempat ini. Nah, bagaimana dengan kita semua, teman-teman semua? Apakah kita akan mengerjakan sesuatu dengan luar biasa meski hanya tanggung jawab yang sederhana yang kita miliki saat ini? Atau harus nunggu besar dulu tanggung jawabnya, harus nunggu besar dulu pelayanannya, baru kita bisa luar biasa? Maksudnya, bisa nggak kita jadi orang yang nggak Daud ini? Tanggung jawab yang kecil yang dipercayakan kepada Daud, Daud excellent dalam itu. Oleh sebab itu Tuhan mempercayakan Daud tanggung jawab yang lebih besar. Passionate life membuat kita ngapain? Totalitas di dalam setiap tanggung jawab yang kita miliki.
Ini penting banget. Kalau kita punya gairah yang benar, motifnya itu adalah motif yang salah. Motifnya ngapain? Motifnya itu semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan Yesus. Baik di dalam pekerjaan kita. Aku pengen Tuhan bisa mengenal, dia bisa mengenal Tuhan lewat pekerjaanku misalnya. Aku sebagai banker misalnya, aku sebagai pegawai bank misalnya. Tuhan bisa mengenal, orang itu bisa mengenal Tuhan lewat apa yang aku berikan, pelayanan yang berikan misalnya. Nah, passionate life membuat kita totalitas dalam setiap tanggung jawab yang kita miliki. Daud ketika melawan Goliat, dia memiliki atau dia passionate atau dia merindukan terhadap kemenangan Tuhan. Ayat yang ke-36 ya. Ya dikatakan ya bahwa Daud merindukan kemuliaan Tuhan di situ. Daud pengen, loh ini kok malah menghina daripada barisan Allah yang hidup. Ya Daud gak terima, Daud pengen supaya kemuliaan Tuhan dinyalakan di situ. Nah, motifnya itu salah. Motifnya itu adalah untuk Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ngapain Daud beroleh kemenangan, dan ini merupakan jalan masuk Daud kepada kerajaan yang Tuhan sudah rancangkan. Ya, Daud bisa masuk ke dalam kerajaan ya bukan dimulai, maksudnya bukan terus instan habis Daud diurapi kemudian langsung Daud oke aku masuk ke dalam kerajaan, enggak. Daud habis diurapi dari menjadi raja ya oleh Samuel pada waktu itu, Daud kembali kepada tanggung jawab yang semula. Dan ini nggak nyangka loh, karena dia memiliki tujuan yang mulia, ini merupakan pintu untuk masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan sudah rancangkan. Serta yang membuat Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan adalah bukan karena possessionsnya. Possessions tahu ya, harta benda, kekayaan, kemakmuran. Ya, bukan pula karena positionnya. Position apa maksudnya? Posisi kita, kedudukan kita. Oh leader, oh raja misalnya, oh iki gembala, ya oh iki ketua CC. Ya, Daud berkenan di hati Tuhan bukan karena itu, tetapi Daud berkenan di hati Tuhan karena passionnya. Passionnya adalah Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Aku ngapain? Aku ngelakuin semuanya ini untuk Tuhan. Aku ngelakuin ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir ya, passionate life akan membuat kita menjadi orang yang menyukai apa yang dilakukan. Jelas dong. Ya, tadi Pastor Iman pagi sudah menyampaikan ya, saya juga pernah mendapatkan pertanyaan yang sama. Kalau uang bukan menjadi masalah ya di dalam kehidupan kita, apa yang ingin kamu lakukan? Itu susah. Nah, ketika kita bisa jawab itu ya, oh barangkali disitulah passion. Nah, passionate life membuat kita menjalani segala sesuatunya dengan semangat karena kita menyukai apa yang kita lakukan. Membuat kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah, nggak mudah sambat, nggak mudah mengeluh. Ya, kenapa? Karena kita punya passion. Saya seringkali cross check ya di dalam kerjaan saya. Mungkin bentuk dari pekerjaan saya itu bukan 100% passion saya, tetapi ada bagian di dalam pekerjaan saya merupakan passion saya. Dari situlah saya bisa menjadi kuat dan tetap berada sampai saat ini. Jadi buat teman-teman semua, ya meskipun kita saat ini mungkin aku nggak nyaman ngelakuin ini, ya tapi kita harus sadar hal-hal seperti itu hal-hal apa sih membuat kita masih bertahan. Barangkali disitulah passion kita. Mungkin bukan satu bagiannya pekerjaan kita, tapi mungkin sebagian dari pekerjaan kita dan pelayanan kita misalnya, di situ ada passion kita. Sehingga kita masih bisa melakukan, kita masih bisa berada di dalam tanggung jawab yang kita miliki sampai saat ini. Nah, tidak mudah menyerah, tidak mudah sabar, tidak mudah mengeluh misalnya, ya kan? Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, orang yang mungkin ketemu isinya cuman keluhan, keluh kesah, dan keluh kesah ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang isinya cuman sambat, marah, komplain dan komplain ya, barangkali mereka tidak memiliki passion atau passion mereka salah dalam kehidupan. Karena hidup tanpa adanya passion adalah hidup yang penuh dengan kekurangan dan kehampaan. Semuanya itu rasanya
datar. Hidupku biasa-biasa aja. Nah kalau sampai kita sering ditanya gitu, hidupmu gimana? Ya biasa-biasa aja. Nah kita harus mulai hati-hati nih. Kita harus cross check. Ya, sudahkah kita memiliki passion yang benar atau mungkin passion kita salah? Ya kan? Oleh sebab itu penting sekali kita menjalani kehidupan ini dengan passion yang benar. Nah, Ko David ingin mengatakan demikian bahwa passionate life akan membuat kita bertekun. Kita suka apa yang kita lakukan, oleh sebab itu kita jadi orang yang tekun. Karena ketekunan itu timbul bukan dari ketakutan, tetapi dari kerinduan akan tercapainya sebuah tujuan. Karena kita tahu ada tujuan yang mau kita capai. Dengan passion itu, ya, kita bisa bertekun, kita bisa menjalani semuanya. Kembali lagi, Yesus adalah contoh yang sempurna. Dia memiliki passion yang luar biasa di dalam melakukan pekerjaan Bapa. Yohanes 4 ayat 34 ayat yang terakhir. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, jadi ini ketika Yesus sedang berada di kolam orang Samaria itu, di sumur Samaria. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku di sini ya, itu tidak berbicara hanya tentang makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Ya, ada kesukaan, ya, ada energi, ya. Karena kita punya passion, kita beroleh energi untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, untuk kita bisa mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, dan untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya. Yesus karena passion, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa sampai selesai. Sudah selesai. Pengorbanan Tuhan mati di kayu salib menebus kita semua. 100% sempurna kita sudah diselamatkan. Ya, Ko David ini mengatakan, passionate life seperti Tuhan Yesus ini membuat kita bisa finish well, teman-teman. Membuat kita bisa menyelesaikannya dengan benar, membuat kita bisa finish well, ya, di dalam sekolah kita misalnya, di dalam pelayanan kita. Yang jadi masalah itu bukan hanya startnya, ya. Seringkali kita baik di start ya, tapi kita sudah masuk di dalam perjalanan dan kemudian kita banyak yang bertumbangan di dalam perjalanan. Ya, dengan passion itu ya, dengan adanya passion, start kita bisa mulai, setiap perjalanan bisa kita lalui, tujuannya itu tercapai, kemuliaan Tuhan, dan kita bisa finish well. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.